Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga selalu sehat ya. Selamat bertemu kembali dengan Bu Guru. Hari ini seperti biasa kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku yang soleh dan solihah, hari ini kita akan belajar tentang mengenal malaikat-malaikat Allah. Coba, siapakah yang sudah tahu malaikat itu? Yang kedua, apa arti dari iman kepada malaikat? Yang ketiga, siapa nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya? Dan yang keempat, bagaimana ciri-ciri anak yang beriman kepada malaikat? Yuk kita bahas bersama materinya. Kalian, iman kepada malaikat adalah rukun iman yang kedua. Rukun iman yang kedua adalah iman kepada malaikat Allah. Tahukah kalian siapa malaikat itu? Berikut ini akan dijelaskan tentang siapa malaikat itu. Malaikat termasuk makhluk ciptaan Allah. Allah menciptakannya dari nur atau yang disebut dengan cahaya. Malaikat memiliki beberapa sifat baik. Malaikat selalu taat kepada perintah Allah. Malaikat tidak pernah membangkang. Malaikat selalu melaksanakan tugas yang diberikan oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Tidak memiliki nafsu. Menjadi umat Islam wajib beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Sikapku, aku mengetahui siapa malaikat Allah itu. Jadi anak-anak harus tahu ya, apa dan siapa malaikat Allah itu. Tadi sudah dijelaskan di pembahasan materi yang pertama. Nah, sekarang kita akan melaksanakan aktivitas kelompok pembelajaran. Bersama kelompokku, aku akan belajar untuk lebih tahu siapa malaikat Allah itu. Setelah kita mempelajari tentang siapa malaikat itu, sekarang bersama-sama kita akan membahas tentang materi pengertian beriman kepada malaikat. Iman artinya adalah percaya. Beriman kepada malaikat Allah artinya percaya bahwa Allah telah menciptakan malaikat. Jadi yang menciptakan malaikat-malaikat itu adalah Allah ya. Seperti kita manusia itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sebagaimana yang sudah difirmankan dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah yang berbunyi, Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih, yang artinya semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Anak-anakku yang soleh dan solihah, selanjutnya kita akan membahas tentang nama-nama malaikat Allah beserta tugas-tugasnya. Nah, ternyata malaikat-malaikat Allah itu memiliki tugas masing-masing. Wujud malaikat tidaklah tampak oleh panca indera, karena malaikat itu bersifat gaib atau tidak tampak oleh mata manusia seperti kita. Jadi manusia seperti kita itu tidak bisa melihat seperti apa malaikat itu, di mana malaikatnya. Anak-anak, tahukah kalian berapa jumlah malaikat? Coba siapa yang sudah tahu malaikat itu jumlahnya ada berapa ya? Jumlah malaikat hanya Allah yang tahu, tetapi yang wajib kita ketahui itu berjumlah 10. Berikut 10 malaikat beserta tugas-tugasnya. Yang pertama yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu bertugas untuk menyampaikan wahyu. Di dalam Al-Quran, malaikat Jibril disebutkan sebanyak 3 kali. Malaikat Jibril juga memiliki nama lain yaitu Ruhul Qudus dan Ruhul Amin. Untuk malaikat yang kedua yaitu malaikat Mikail. Malaikat Mikail itu bertugas memberi rezeki. Rezeki adalah segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira apa saja contoh yang diberikan oleh Allah itu ya? Seperti hujan, kesuburan tanah, kesehatan, dan sebagainya. Karena rezeki itu tidak hanya saja uang yang diberikan oleh orang tua kita atau oleh orang lain. Jadi rezeki itu bisa berbagai dalam bentuk. Nama malaikat yang ketiga adalah malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala atau trompet pada hari kiamat nanti. Jadi nanti ketika hari kiamat itu tiba, malaikat Israfil itu akan meniup trompet sangkakalanya, apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Israfil meniup sebanyak 2 kali tiupan. Untuk tiupan yang pertama itu adalah pertanda mematikan semua dunia dan seisinya. Tiupan yang kedua itu pertanda untuk membangkitkan manusia setelah kiamat nanti. Manusia dibangkitkan kembali untuk dimintai pertanggungjawaban selama hidup di dunia. Jadi ketika nanti seluruh makhluk yang ada di dunia dan beserta isinya itu nanti pada saat hari kiamat semuanya akan hancur. Dan ketika nanti trompet yang kedua dibunyikan, semua makhluk yang ada di muka bumi yang sudah mati itu akan dibangkitkan kembali. Yang keempat adalah malaikat Israil. Malaikat Israil itu bertugas untuk mencabut nyawa seluruh makhluk yang ada di muka bumi.
yang keenam yaitu malaikat Raqib dan Atid. Malaikat Raqib itu bertugas mencatat amal baik. Nah, jadi siapapun yang berbuat kebaikan nanti semuanya akan dicatat oleh malaikat Raqib. Malaikat yang kedua yaitu malaikat Atid bertugas mencatat amal buruk. Jadi nanti yang akan berbuat jahat itu akan dicatat oleh malaikat Atid. Allah berfirman di dalam Al-Quran yang artinya tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya, yaitu malaikat pengawas yang selalu siap untuk mencatat. Jadi kita sebagai manusia itu harus berusaha menjadi manusia yang dalam ucapannya itu selalu baik, harus menjaga perkataan dan perbuatannya. Malaikat yang ketujuh adalah malaikat Malik. Malaikat Malik itu bertugas menjaga neraka. Malaikat Malik dijuluki dengan sebutan Zabaniyah atau malaikat Zabaniyah. Zabaniyah itu malaikat yang digambarkan yang sangat kejam dan menakutkan. Anak yang tidak sholat dan durhaka kepada orang tua nanti akan dimasukkan ke dalam neraka dan bertemu dengan malaikat Malik yang digambarkan malaikat itu sangat kejam dan sangat menakutkan bagi seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Malaikat yang kedelapan adalah malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan itu bertugas menjaga surga. Malaikat Ridwan juga diperintah untuk membantu dan menyambut orang-orang yang beriman untuk masuk ke dalam surganya Allah. Nah, jadi anak-anak yang rajin ibadah dan sayang kepada orang tua serta melakukan kebaikan-kebaikan lainnya nanti akan dimasukkan ke dalam surga dan bertemu malaikat Ridwan. Di sana nanti kita akan bersenang-senang bersama malaikat Ridwan. Tekadku, aku akan berusaha mengetahui nama-nama malaikat dan tugas-tugas malaikat. Selanjutnya adalah ciri-ciri anak yang beriman kepada malaikat Allah. Anak-anak, apakah kalian beriman kepada malaikat? Jika iya, maka kalian adalah anak yang soleh dan solehah. Lalu, tahukah kalian bagaimana ciri-ciri anak yang beriman kepada malaikat itu? Yang pertama adalah selalu bersifat jujur. Contohnya, jika kita sedang mengerjakan ulangan, maka kerjakanlah dengan baik. Tidak boleh mencontek pekerjaan teman-teman yang lainnya. Yang kedua adalah suka menolong. Apabila ada teman kita yang sedang memiliki kesusahan, maka sebaiknya kita untuk menolongnya. Yang ketiga adalah selalu berperilaku baik, selalu berusaha menjadi lebih baik. Yang kelima, berusaha menjadi anak yang bertakwa dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Yang keenam yaitu ingat kepada Allah saat hendak berperilaku tercela. Dengan mengingat Allah
Baiklah anak-anak, kalian telah mempelajari bagaimana ciri-ciri anak yang beriman kepada malaikat. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan mulai dari sekarang? Yang harus kita lakukan dari sekarang adalah mengamalkan semua ciri-ciri tersebut agar disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk pembelajaran pada kali ini sudah selesai. Sekarang kita kerjakan soal-soal berikut. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang paling tepat. Nah, di sini ada 5 soal, nanti dikerjakan di bukunya masing-masing. Pada pertemuan pembelajaran hari ini kita cukupkan dulu ya. Sampai jumpa di pembelajaran dan pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.